Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ada muslimat jadi? Ada. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di masjidnya tuh tidak ada tertulis maksimal 15 menit. Tapi mengerti aja saya. Insyaallah cepat gini selesai. Paling sekitar 10 menit. Ya masih ada tarawih. Pada malam ini saya mau berbagi tentang amalan. Amalan setiap hari kita yang harus diamalkan. Saya menggunakan kalimat harus karena kita mengharapkan keridhaan Allah. Ada satu surah di dalam Al-Quran. Tidak sah sholat kalau kita tidak baca itu surah. Surah apa itu namanya? Al-Fatihah. Masya Allah. Suratul Fatihah. Dan satu-satunya surah yang Allah langsung jawab setiap ayat. Jadi setiap ayatnya Allah jawab begitu kita baca. Dan ini satu-satunya surah. Makanya siapa yang membaca suratul Fatihah satu kali dan setiap ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia ulang 11 kali, maka seluruh hajat-hajatnya Allah kabulkan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baca 11 kali. Satu kali kita baca Al-Fatihah, baca itu 11 kali. Kemudian siapa yang membaca suratul Fatihah 7 kali dan setiap bertemu dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan dia ulang sampai 11 kali ayat itu, maka Allah lebih cepat memberi apa yang dia kehendaki daripada apa yang dia pikirkan. Ketiga, siapa yang membaca suratul Fatihah 21 kali dan kemudian dia ulang 21 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan mudahkan seluruh urusan dunianya. Dan di saat seorang hamba itu membaca suratul Fatihah 313 kali, maka kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat Allah hidangkan pada dirinya dan setiap hajatnya Allah kabulkan. Lebih cepat datang pertolongan Allah itu daripada apa yang dia pikirkan. Ada yang bilang kalau Al-Fatihah 313 kali berapa jam itu, Ustaz? Nah, itu yang jadi pertanyaannya, Pak. Kita selalu mau cepat dibalas Allah, tapi amalan tak sedikit. Amalan tak sedikit. Kalau ada yang diperintahkan seperti itu yang disampaikan Nabi, maka saya selalu bilang coba-cobai. Akan tidak diterima katanya kalau dicoba-coba daripada tidak sama sekali. Coba dulu. Allah terima atau tidak. Tapi kalau janji Allah memang seperti itu, pasti Allah terima. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang dijanjikan Allah itu pasti. Hanya kita kurang yakin. Makanya setiap ayat dari suratul Fatihah, umpamanya begini, di saat seorang hamba itu baca Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah langsung jawab ayat ini, kalimat ini dengan kalimat hamidani abdi. Allah banggakan di hadapan seluruh malaikat-malaikatnya bahwa lihatlah mereka hamba-hambaku, kata Allah. Hamidani abdi, hambaku memuji aku, kata Allah. Jadi ketika Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi, hambaku memuji. Dan aku senang dengan pujian hambaku. Dan ketika Allah senang dengan pujian yang seorang hamba lakukan, maka rahmat Allah itu turun padanya.
Ada yang bilang, kita sudah praktekkan Ustaz. Alhamdulillah. Saya juga dulu Pak sedikit ragu-ragu. Tapi begitu saya amalkan terus-menerus, ada 3 amalan yang tidak saya lupakan dan tidak saya tinggalkan. Pertama, istighfar. Setiap hari 300 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Di saat lisan saya ucapkan istighfar itu, maka hati saya meyakini istighfar itu astaghfirullahaladzim, ampuni dosa-dosa ya Allah, astaghfirullahaladzim, ampuni dosa penglihatan ya Allah, astaghfirullahaladzim, ampuni iri hati ya Allah. Didengungkan diucapkan dengan lisan, didengungkan dalam hati. Istighfar apa yang kita mohon ampunkan kepada Allah. Ini yang perlu. Nah, di saat seorang hamba itu mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, apa yang diucapkan Allah, dijawabkan Allah, asna alayya abdi wa li abdi. Asna alayya abdi wa li abdi. Perhatikanlah wahai para malaikat, mereka mengulang pujiannya padaku, kata Allah. Lihatlah mereka hamba-hambaku, mereka mengulang pujiannya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Ya Rabb, tidak ada yang lebih besar di dunia ini kecuali kasih sayang-Mu. Tidak ada yang lebih besar dalam kehidupan ini kecuali rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkau maha pengasih, Engkau kasihani hamba-Mu. Kami datang dengan kesulitan, Engkau mengangkat kesulitan itu, Engkau kasihan pada hamba-Mu, Engkau sayang terhadap hamba-Mu. Maka Allah jawab, asna alayya abdi wa li abdi, wahai hamba, aku mendengarkan pujian darimu dan aku senang dengan pujian. Dan Allah membanggakan pujian seorang hamba itu di saat dia mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia banggakan di hadapan malaikat. Saksikan mereka wahai para malaikat, mereka mengulang pujiannya padaku. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Apa artinya itu Maliki Yaumiddin? Yang merajai hari pembalasan. 2 pembalasan Allah, baik dan buruk. Ketika baik amalnya, baiklah balasannya. Ketika buruklah amalnya, maka itu juga yang akan mereka dapatkan. Allah katakan di saat seorang hamba itu mengucapkan Maliki Yaumiddin, wahai zat yang merajai hari pembalasan. Allah katakan majaddani abdi fawada ilayya abdi, wahai hamba. Allah pamerkan di hadapan para malaikatnya, tadi mereka sedang memuji aku, wahai hambaku. Sedangkan sekarang ini mereka baru saja mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Mereka sedang mengagungkan aku. Dan aku senang dengan apa yang mereka lakukan itu. Maka akulah Allah, kata Allah, akan menjaga mereka, hamba-hamba yang membaca surah Al-Fatihah itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Berapa menit ini? 7 menit. Hah? Masih bisa sedikit? Masih bisa jibede, jinya minjo kan kayak biasa kamu. Masih sedikit toh? Sedikit lagi. Insyaallah pas-pas 10 menit ini. Majaddani abdi fawadu ilayya abdi. Kata Allah, mereka mengagungkan aku dan aku senang terhadap apa yang mereka ucapkan itu. Dan di saat seorang hamba itu mengucapkan di dalam surah Al-Fatihah, di ayat yang selanjutnya, di ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah ya Rabb. Tidak kami menyembah kepada siapapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kami datang padamu hanya menyembah padamu. Dan kami juga tidak mungkin meminta pertolongan kepada siapapun. Kami hanya mengharapkan pertolongan-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa jawaban Allah? Perhatikan baik-baik Pak dalam ayat ini. Allah katakan, hadza baini wa baina abdi ma sa'ala. Hadza baini wa baina abdi ma sa'ala. Allah katakan,
Jangan ada yang mengucapkan apa-apa dan berkomentar, wahai para malaikat. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Hadza baini wa baina abdi. Perjanjian aku dengan mereka, kata Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan di saat Allah menantang hambanya. Tidak usah engkau khawatir, wahai hambaku. Aku janji padamu. Makanya kenapa di dalam sholat, Pak? Coba pertama yang diucapkan muazzin itu di kalimat hayya 'alas shalah, datang kau sholat wahai hambaku. Untuk apa sholat ini? Hayya 'alal falah. Kujamin ada kemenangan yang kujanjikan, kata Allah. Kau akan kuberi kemenangan dari setiap persoalan yang kau hadapi. Dan ketika Allah katakan hadza baini wa baina abdi ma sa'ala, ini perjanjian aku dengan hambaku. Dan akulah, kata Allah, yang akan memberi balasan terhadap apa yang mereka lakukan itu. Apa yang mereka ucapkan itu. Dia datang padaku berjalan, aku datang padanya berlari. Hebatnya Allah menyampaikan itu. Seolah-olah Allah katakan, kenapa kau tidak datang padaku? Bukankah aku sudah menyampaikan padamu, wahai hambaku, ud'uni, datang, berjalanlah, berlarilah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, niscaya ku kabulkan apa yang kau mau. Kapan kita datang? Tapi ada syaratnya kita datang kepada Allah. Saya, Pak, karena kesombongan itu kadang-kadang muncul seketika. Kadang kita sudah ikhlas khusus sekali. Tiba-tiba kita berjalan, muncul itu kesombongan tiba-tiba dalam hati, Pak. Makanya Nabi anjurkan, berbanyaklah berselawat kepada aku, kata Rasulullah. Karena dengan selawat itulah, maka setiap keangkuhan yang engkau lakukan seketika itu juga Allah hapus dosanya. Seketika itu. Makanya yang saya amalkan dalam amalan ini, Pak. Mau diikuti silakan, tidak mau diikuti juga tidak ada masalah. Tapi saya katakan ini amalan saya. Apa yang diamalkan? Perbanyak salawat. Salawat apa yang paling terhebat? Salawat Ibrahimiyah. Yang mana itu salawatnya? Pada saat kita salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Kalau panjang sekali itu, kalau 1000, lumayan banyak. Maka yang pendek-pendek mulai kutu. Ya, kalau orang kutu itu kalau panjang-panjang tidak apa. Sallallahu ala Muhammad. Karena salawat itu, kata Nabi, ada beberapa hal yang dia fungsinya kepada manusia. Hajat dipercepat oleh Allah, keinginan dimudahkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya. Sekarang pertanyaannya, berapa salawat tak dalam satu hari? Jangan kurang dari 300. Karena Nabi mengatakan, dari sahabat ya, mengatakan bahwa salawat yang terhitung banyak itu salawat 300 kali ke atas. 300 kali ke bawah itu tidak banyak namanya. Jadi 300 kali ke atas. Ini beli tasbih begini murah harganya, Pak. Tapi mengantar kita pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita masuk di ayat selanjutnya dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah katakan, haza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Karena ini perjanjian aku dengan hambaku. Ma sa'ala, kata Allah, maka akulah yang mengatur hidup mereka, mengangkat derajat mereka, dan mengatur kehidupan yang baik untuk mereka. Maka perbanyaklah membaca suratul Fatihah, perbanyaklah istighfar, dan perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudah janji tidak lebih dari 10 menit. Ini pas 10 menit. Saya ambil 1 menit untuk berdoa. Karena orang yang paling sombong apalagi di akhir Ramadan di antara umatku, kata Nabi, adalah mereka yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, tapi dia tidak meminta sesuatu kepada Allah. Mereka sombong terhadap kehidupan yang mereka jalani, padahal Allah memerintahkan mereka untuk meminta. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Zal Jalali wal Ikram, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa kami yang sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Kadang dosa kami menyelimuti hati kami dengan kemaksiatan, ya Allah. Ya Rahman, tidak ada yang pantas kami sembunyikan di hadapan. Mungkin kami berpikir negatif terhadap sesama, kami menyembunyikan terhadap sesama, tapi kami malu karena Engkau Maha Tahu, ya Allah. Mungkin hati kami penuh dengan kebohongan, keangkuhan, kesombongan, ya Allah.
kemaksiatan ya Rahman. Engkau maha tahu, sekalipun kami menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kami. Di bulan suci Ramadan, di malam ini ya Rahman, bulan yang penuh dengan rahman rahim, bulan yang penuh dengan ampunan. Tidak ada yang akbarun kabir yang engkau berikan kepada kami sebelum kami berdiri di tempat ini, sebelum kami duduk di tempat ini ya Rabb, kecuali pintu ampunan dari segala khilaf dan maksiat yang kami kerjakan. Ampuni dosa dan kehilafan kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.